Hai teman-teman, apakah kalian ingin bisa membuat animasi? Apakah kalian sedang belajar di sebuah SMK animasi? Apakah kalian merasa kesulitan dalam membuat animasi? Selamat datang di serial Blensu Tutorial. Jadi di channel ini, saya akan membuat sebuah serial tutorial bagaimana cara membuat sebuah animasi. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, siapa saya dan juga fokus dari serial ini. Saya adalah seorang freelance animator di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Saya sudah banyak mengerjakan animasi-animasi, terutama animasi explainer dan juga infografik dan juga motion graphic. Saya juga sering membuat sebuah animasi-animasi pendek atau short animation dalam bentuk 3 dimensi, dan saya ikutkan lomba. Dan alhamdulillah dari lomba yang saya ikuti berhasil mendapatkan juara. Salah satunya saya pernah menjuarai ini, Bank Indonesia. Oke, jika teman-teman ingin melihat seperti apa hasil dari animasi buatan saya, teman-teman bisa melihat ini. Dan ini. Kok cuma satu, Mak? Nasi bungkusnya buat Mak mana? Dan ini. Animasi yang sudah pernah saya buat, saya ingin memotivasi kalian agar kalian bisa semangat dalam belajar, dan di zaman modern ini kalian bisa belajar secara otodidak, bisa melihat di YouTube dan sebagainya. Yang penting kalian harus ulet dan telaten, itu saja. Oke, balik ke topik, saya ingin membagikan ilmu yang sudah saya dapat menggunakan aplikasi yang saya gunakan. Nah, tentunya untuk membuat sebuah animasi kalian pasti membutuhkan sebuah software. Nah, software yang saya gunakan di sini adalah Blender. Tentu bukan Blender untuk membuat jus ya. Jadi satu aplikasi ini sudah bisa mensupport semua yang kalian butuhkan. Misal kalian ingin membuat sebuah animasi 3 dimensi, membuat animasi 2 dimensi, membuat simulasi seperti api, pasir, batu dan sebagainya, bahkan bisa digunakan untuk mengedit video. Video ini saya edit menggunakan Blender. Nah, artinya apa? Hanya dengan satu aplikasi ini kalian bisa menggunakan semua fiturnya untuk mencukupi kebutuhan kalian dalam membuat sebuah film animasi. Dan kabar baiknya, aplikasi Blender ini dia adalah open source, jadi dia gratis lisensinya, tidak perlu membeli sebuah lisensi ataupun serial. Tapi perlu digarisbawahi, aplikasi itu tentunya membutuhkan sebuah spek minimal laptop kalian, yaitu spek minimum kalian harus memiliki dual core di CPU-nya, kemudian RAM-nya 2GB, displaynya minimal 1280 768, dan juga tidak lupa kalian harus memiliki mouse. Dan paling tidak VGA kalian mempunyai memori 500 MB. Untuk spek rekomendasi, Blender ini menginginkan kalian menggunakan quad-core CPU, kemudian menggunakan RAM 8GB, dan juga display Full HD atau 1920x1080. Oke. Tidak lupa kalian juga harus tetap memiliki mouse dan juga VGA dengan memori 2GB. Untuk yang optimal kalian bisa memiliki 8 core CPU, itu spek terbaik ya. Memiliki 16GB RAM dan LCD-nya Full HD, kemudian memiliki mouse dan juga pen tablet. Dan untuk VGA-nya kalian paling tidak harus memiliki 4GB untuk memori VGA. Nah, di sini saya sarankan kalian tidak harus memiliki spek tertingginya. Jadi saran saya adalah paling tidak kalian harus mempunyai spek minimalnya, karena kita bisa memaksimalkan hasil dari karya kita walaupun hanya dengan spek minimal. Oke? Nah, pertanyaannya bagaimana cara download aplikasi ini? Kan aplikasi ini gratis. Caranya sangat gampang. Kita akan masuk ke browser. Nah, di browser kalian tinggal mengetikkan kata blender.org.
Jadi itu adalah official websitenya. Nah di sini Blender sudah merilis resmi yaitu 2.80. Ini adalah versi terbarunya. Tetapi kita akan menggunakan versi 2.79. Ini adalah versi yang saya gunakan saat ini dan ini masih sangat bisa digunakan untuk produksi besar. Jika kalian menggunakan sistem operasi Windows, kalian tinggal klik tombol download itu. Kemudian jika kalian menggunakan sistem operasi Linux ataupun Mac OS, kalian tinggal memilih ini. Kemudian dipilih berapa bit yang kalian gunakan. Kemudian klik download dan tunggu download sampai selesai. Pastikan koneksi kalian stabil. Nah, setelah selesai download, kalian tinggal menginstal aplikasinya. Dan karena saya sudah menginstalnya, jadi saya tidak perlu menginstalnya lagi. Dan saya yakin kalian semua pasti sudah bisa bagaimana cara menginstal sebuah aplikasi ke komputer kalian. Oke, sebelum kita mulai membuat sebuah animasi, Blender ini perlu sedikit dioptimasi ya, agar kinerjanya lebih powerful di sebuah laptop. Nah, cara menyetingnya adalah kita masuk ke menu File. Nah, di menu File ini kita masuk ke User Preference, kemudian di bagian Interface, kalian samakan centangnya dengan yang saya centang ini. Kalian bisa pause video ini, kemudian diikuti centangnya sesuai yang saya centang. Dan lanjut kita masuk ke bagian Input. Jadi di input ini kalian harus mencentang yang namanya emulate numpad. Di sini, ini fungsinya adalah untuk menggantikan numpad yang ada di samping di keyboard analog ya, di keyboard PC itu dipindah di atas bagian QWERTY-nya. Oke. Nantinya di video selanjutnya akan saya jelaskan kenapa ini dipindah di atas ya. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke bagian sistem. Di bagian sistem ini, jika kalian menggunakan VGA bermerek Nvidia, akan ada dua pilihan yaitu CUDA dan juga non. Non ini jika kalian tidak menggunakan VGA merek Nvidia. Nah, ini sebenarnya tidak masalah kalian memilih CUDA ataupun non, juga sama saja jika kalian memang masih belajar dan kalian masih pemula ya. Dan juga yang perlu kita setting adalah di bagian Clip Sequence Editor ini kita gunakan nanti jika kalian ingin mengedit video dan agar tidak nge-lag ya. Settingan yang saya gunakan adalah 2 kali dari RAM laptop atau komputer kalian. Di sini saya mempunyai RAM 8GB, jadi tinggal saya kali 2 dan saya enter, kemudian dia akan secara otomatis keluar 16GB. Setelah selesai, silahkan klik Save User Setting. Jika teman-teman masih bingung bagaimana cara installnya, ini kok salah, error, ataupun bagaimana, silahkan jangan lupa tulis di komentar di bawah. Saya akan menjawab dan memberikan solusi semampu saya untuk memecahkan permasalahan kalian. Oke? Nah, itu tadi settingan awal untuk Blender 3D-nya. Kita akan lanjut ke bagian penjelasan tentang user interface di video selanjutnya. Dan cukup sekian video saya. Kalian harus tetap konsisten dalam belajar, berbagi itu indah.